Oke, jadi ini untuk pengerjaannya udah oke ya. Di sini saya bakal coba untuk demoin dan mungkin demo pertama itu ada di bagian ini ya, di bagian update data. Jadi kita bakal coba update dan saat ini kita udah gunain beberapa parameter dalam nge-split datanya. Jadi nantinya itu kita gunain parameter line, machine number, lalu ada apa ya, tool name atau inventory code, kayaknya inventory code ya, diantara itu. Jadi kita gunain tiga ini ya, tiga parameter: line, machine number, inventory atau tool name. Untuk tesnya ini, nah kita kita ngetes dari jumlah ininya aja sih, jumlah data yang bertambah aja gitu biar gampang. Kenapa? Karena emang datanya udah cukup besar, jadi bakalan cukup sulit sih buat cek satu-satu. Nah di sini kita bisa coba tes ya. Di sini kita punya 167 data. Nantinya di sini seandainya kita expect nih ada beberapa data yang unik ya, jadi gitu. Kalau kalau kita udah tambahin parameter, otomatis data yang unik itu saya nggak tahu persisnya, tapi logiknya dia bakal lebih banyak seperti itu. Sedangkan kalau kita gunain machine number kemarin itu kan data yang bertambah itu hanya beberapa aja, jadi dia itu kan nggak terlalu ini ya, nggak, kalau di intelijen tuh kayak nggak terlalu cerdas buat ini ya, buat mengetahui apakah data ini beda atau enggak gitu kan. Kalau sekarang kan parameternya udah bertambah, jadi kita bisa lebih spesifik dalam membedakan suatu data. Nah di sini artinya data yang bertambah ini bakalan cukup masif seperti itu ya. Jadi bakalan cukup banyak. Jadi begitu kita klik di bagian update data, kita coba klik di sini. Oke, prosesnya sedang berlangsung dan ini cukup lama ya. Oke, di sini kita bisa lihat datanya udah cukup banyak. Oke, nah di sini udah selesai diproses sama data tool dan kita bisa lihat di sini sebelumnya itu kan kita punya 167 halaman. Nah, saat ini kita udah punya 234 halaman. Artinya ini pertambahannya cukup banyak. Kurang lebih 50% ya, data yang bertambah itu kurang lebih 50%. Jadi dia nggak duplikat semua. Jadi ya kalau dia duplikat semua otomatis ada yang salah dengan algoritma, tapi karena ini dia ngambil 50%, artinya itu memang 50% data unik di ini kita ya. Jadi nggak semua data itu sama atau nggak semua data itu unik seperti itu. Jadi saya asumsikan untuk metode ini atau revisi yang ini bisa saya asumsikan clear ya. Nextnya itu di bagian ini ya, untuk requestnya itu di bagian kita input value. Jadi kan nantinya di bagian lifetime, use, dan tanggal itu ada yang kosong. Jadi kita bisa klik di fill data. Nah ini fill data ini dia bakal otomatis filter data yang value-nya itu non. Kalau di database itu dia tuh value-nya null atau non ya. Jadi otomatis nggak punya value dan nantinya dia ditampilin di table itu empty string gitu kan. Dan seperti ini, kalau untuk lifetime dan use itu dia otomatis zero ya, nol. Dan kalau untuk date itu dia ada algoritma tersendiri. Jadi algoritmanya itu dia bakal cek data sebelumnya, apakah ada data sebelumnya. Ya dia mesti cek data sebelumnya. Misalkan kayak ini, misal di data ini kan dia nantinya kosong, katakanlah seperti itu, dia bakal cek data sebelumnya. Nah data kalau ada tanggalnya dia bakal get tanggal itu. Tapi di sini kita mesti pastiin kalau tanggal awalnya itu mesti ini ya, mesti apa namanya, mesti ada. Jadi kalau dia kosong juga dia otomatis kosong semua ntar. Itu untuk tanggal sih, terkhusus tanggal. Jadi mungkin kita bisa coba tes aja ya. Di sini saya bakal coba kosongin beberapa data ya di bagian buku data tamu. Oke, mungkin di sini sih untuk ini saya kosongin aja nih. Ini, dan untuk di katakanlah di lifetime kosong juga, dan tanggalnya mana, tanggalnya juga kita kosongin. Jadi di sini kita punya data satu nih, dua nih juga, terus di sini kosong, dan di sini juga kita kosong. Dan kita bisa cek di bagian sini ya. Jadi datanya itu di sini kita bisa lihat ada data yang kosong.
kosong. Oke, ini kosong, 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 satu, dan juga ini dua. Jadi kita punya dua baris yang kosong. Kita bisa fill ini, fill, dan kita bakal tunggu. Di sana ada tulisan empty data field, jadi data yang kosong udah berhasil diisi dan kita bisa coba cek. Nah, di sini datanya udah keisi. Dan seperti yang saya bilang tadi untuk tanggal ya, tanggalnya itu di sini kan kosong tadi. Dia bakal ngecek atau dia bakal menyesuaikan dengan tanggal data sebelumnya, jadi gitu. Satu tes lagi ya. Jadi di sini kita bakal kosongin semua data ini. Ini kan 13 ya. Kita bakal kosongin semua data dan kita bakal cek apakah datanya itu nantinya 13 semua. Enggak, untuk tiga baris ini ya. Kita bakal cek di mana ini? Di 10 ya, di 10. Itu mulai dari 10. Oh, sorry. Itu bagian mana itu? 13. Nah, kayak di sini ya, dari 13 10. Nah, di sini kita kosongin. Oke, nah ini enggak, belum edit sih. Pastinya itu kita edit dulu. Oke, nah di sini kan kita punya dua data kosong katakanlah, atau tambah lah, tiga data kosong ya untuk tanggalnya. Kita bisa cek di sini. Kita bisa, sorry, ini belum ke load ya untuk data tabelnya, pagination. Nah di sini kan kita punya tiga data kosong ya untuk tanggalnya. Sekarang kita fill data. Oke, kita wait, kita tunggu dulu sebentar. Oke, nah di sini dia udah proses. Nah, kita bisa lihat untuk tanggalnya itu udah jadi 13. Oke, mungkin seperti itu ya untuk fitur yang ini. Nextnya itu di bagian data transaksi. Oke, di bagian data transaksi, oh ya, critical tool. Jadi kita bakal ke critical tool terlebih dahulu, dan di sini untuk critical tool dia working seperti biasa ya. Jadi untuk target ini dia emang nggak masuk ya, karena ada data target yang kosong di sana tuh. Ya sorry, maksud saya itu target ini kenapa emang kosong ya, karena emang di datanya itu kosong ya. Tapi untuk fill data itu dia nggak include target kan ya. Untuk fillnya itu kan di lifetime, use, sama dead kan. Jadi gitu, itu maksudnya. Untuk critical tuh dia working ya di transaksi PTR. Di stok itu nantinya dia gini. Jadi di sini udah saya letakin barcode ya, langsung barcode. Jadi di sini nantinya untuk barcode page atau halaman barcode ini kayaknya nggak berfungsi ya. Jadi nantinya dia seperti ini. Ini nantinya bakal working dengan transaksi PTR tag dan use. Kita bisa lihat di sini untuk tanggalnya, untuk stoknya 107. Di sini juga kita bisa mendownload si barcode. Di sini ada tulisan kalau pengen nge-download itu kita klik ya. Jadi kita klik aja di sini. Nantinya dia bakal otomatis nge-download si barcode. Kita bisa lihat di sini. Di sini juga udah ada ini ya, ada text inventory code, lalu ada text si nama toolnya atau tool name. Oke, dan kalau dengan mekanisme ini sebelumnya kan saya udah coba ini ya, cross check dengan abangnya, karena kalau kita ada rencana buat ngubah ini ya, ngubah flow-nya sedikit, jadi kita ubah seperti ini. Untuk aksi, edit, dan lain-lain itu udah working ya sini. Delete juga udah work. Jadi mungkin kita bakalan coba apa ya, tambah data aja, tambah data barang. Jadi kita bakal tambahin data barang, dan untuk tambah data barang itu nantinya dia ada ini, ada formula atau ada rumusnya sendiri. Di sini kita mesti copy si inventory code gini, tekanlah seperti ini. Jadi saya bakal copy dan ke PTR stock tool, dan di sini tambah barang, jadi nantinya gini. Dan untuk ini spasinya ini kita rubah ke underscore. Untuk deskripsinya katakanlah apa ya, stok 10 kita input, dan nantinya dia bakal otomatis kasih kita ini. Oh sorry, ini oke.
problem nih, kenapa nih kok dia double ya. Sebentar, saya bakal coba cek sebelumnya. Nggak gitu sih. Oke, jadi dia ini udah working ya. Jadi begitu kita tambahin data baru, dia bakal open ini, dia bakal auto generate si ini ya, si barcode. Dan untuk mendownload si barcode, kita bisa mengklik di sini aja sih, di barcode ini kita bisa klik, dan nantinya barcode bakal ke download secara otomatis seperti ini. Di bagian edit ini udah working, jadi kita bisa mengedit si stok, nama barang, kode, dan lain-lain untuk edit seperti itu. Di bagian delete juga working, kita bisa menghapus data. Mungkin kita bisa ngedit dulu ya, edit stok atau 100. Oke, di sini udah edit, dan di bagian sini kita bisa delete datanya. Oke, di sana udah working. Di sini juga ada button export ke Excel, jadi kita bisa klik aja di sini, nantinya ke Excelnya bakal otomatis ke download. Kita bisa lihat di sini. Dan cuma ada problem ya, untuk di barcode ini dia nggak bisa isi value-nya, nggak bisa isi value gambar. Dia bisanya ngisi value ini, si kodenya, kode barcode. Value barcode-nya nggak bisa gambar ya, jadi gitu. Tapi data-data lain ini ke save semua. Jadi dimulai dari stok, deskripsi, tool name, dan lain-lain itu ya. Itu di bagian list stock sih kayaknya. Dan nextnya itu di PTR tag. Jadi di sini kan kita bakal nge-tag apa ya, kayak data masuk ya, data masuk, nantinya si ini bakal berpengaruh ke stok yang ada di sini ya. Untuk PTR tag, jadi kita bisa coba tes aja nih. Di sini kita pilih barangnya ya, terus kita pilih quantity yang masuk. Di sini untuk tanggalnya otomatis terisi, dan ada PIC penerimanya, kita submit, dan sini udah berhasil. Kita input datanya di sini, tanggalnya seperti ini, dan kita bisa cek di stock tool. Kita bisa tahu nih, untuk ada penambahan 10 ya. Sebelumnya itu datanya 107 kalau nggak salah. Di sini kita bisa coba stock tool. Di sini udah berubah ke 117. Jadi untuk PTR tag-nya itu udah working ya. Nextnya itu di bagian di bagian export ke Excel. Jadi kita bisa export, kita bisa cek datanya. Oke, dan datanya di sini udah work. Oke. Selanjutnya itu di bagian PTR use ya. Jadi di sini kita bisa tambahin data, kuantitas yang masuk. Jadi tadi kan 100 berapa? 117 ya. Jadi di sini kita bakal bikin 117 sini, dan di sini udah berhasil. Oke, di sini kita cek lagi di stock tool. Nah, di stock tool ini untuk stoknya udah 0, dan di sini ada semacam peringatan ya. Ini. Oke, seperti itu. Dan untuk di PTR use ini dia juga udah bisa ke ekspor ke Excel ya. Oke, gini. Oke, dan masalah selanjutnya itu ada di ini ya, di bagian untuk scanner. Jadi kita bisa di bagian ini kan. Untuk flow-nya itu yang saya pahami seperti ini. Jadi kan misalnya kalau dia sedang ada di halaman PTR use ya, nantinya si physical scanner atau barcode scannernya bakal nge-scan barcode. Nantinya dia bakal otomatis kayak nge-update data ya, nggak perlu update ini lagi. Dia bakal nge-update data untuk kuantitasnya 0 dan lain-lain. Nah ya, fungsi seperti itu saya udah cek di kodenya, itu belum tersedia. Jadi nggak ada, ini fungsinya itu nggak ada. Mungkin kalau saya nggak nemu ya, mungkin si abangnya bisa kasih tahu di mana letaknya. Tapi setelah saya cek di halaman ini atau di sini, dia nggak ada ngemanggil fungsi atau ngemanggil kata, intinya saya nggak nemu ya. Tapi kalau misalnya emang ada, dan kemungkinan ini saya yang kurang teliti carinya, mungkin kalau abangnya tahu di mana tempatnya, mungkin bisa kasih tahu saya.
Problem ini bisa kita atasi. Jadi untuk problemnya itu ya sepertinya ini mesti ada penambahan biaya ya. Jadi nantinya bisa saya bikinin, bisa saya developin atau bisa saya kembangin untuk fitur itu. Jadi nantinya dia bakal nge-scan ini ya, nge-scan ini, dan artinya untuk barcode ini dia udah ready to scan ya. Jadi dia udah bisa diimplementasiin si scanner tadi. Jadi kan si scanner tadi bakal nge-scan, dia bakal dapatin value yang saya kasih, yang ada di yang berupa angka tadi. Dia kan ada value-nya, nantinya dia bakalan working di database itu sendiri ya. Jadi itu, dan bisa nambahin stok. Artinya ini udah bisa dipakai si barcode-nya. Cuma untuk fitur si scanning itu belum ada. Jadi kalau mau sih bisa di develop, dan ya bisa gunain mekanisme yang scan pakai mechanical scanner. Bisa juga pakai ini ya, kita bisa gunain metode lain dengan cara kita develop apa tuh namanya tuh, kayak kita bakal nge-scan ini di HP. Jadi kayak kita bisa gunain HP untuk nge-scan. Tapi ya intinya kita bisa gunain HP. Nah, kalau gunain HP ini nantinya kita bakal gunain request method seperti itu. Jadi kita nggak bakal nunggu event di kalau physical scanner kan dia cara kerjanya itu kayak ini ya, kayak apa namanya itu, kayak input keyboard itu. Dia nanti bakal working kayak input keyboard kalau nggak salah itu. Jadi dia kayak angkanya itu di kayak input keyboard. Jadi kita listen aja di sini, dan setelah itu selesai baru kita lakukan update. Cuma problemnya itu saya bisa bikin kodenya, cuma kalau tes secara langsung itu saya nggak ada device-nya. Itu salah satu problem sih. Tapi kalau pengen dibikin guna yang pakai HP itu saya bisa langsung tes. Jadi kita bisa gunain mekanisme request. Jadi nantinya si barcode itu bakal di scan pakai HP. Nah, dan ntar HP bakal otomatis melakukan request ke ke server kita, dan bakal nge-update si stok. Tapi untuk yang physical scanner, bar scanner itu juga bisa. Jadi saya udah pernah coba implementasiin untuk, kalau nggak salah, web yang kemarin itu ada web manage stock juga sih, kayak manage keuangan. Jadi kayak barang masuk dan keluar itu, stok masuk dan keluar ini saya gunain barcode. Sebelumnya seperti itu, cuma sekarang device-nya lagi nggak ada nih. Tapi kalau emang pengen di develop, saya bisa bikinin kodenya seperti itu. Dan cara kerjanya nanti setelah saya yakin atau cukup yakin untuk kodenya, ntar saya bakalan kasih. Dan kalau abangnya punya device-nya bisa dites kan. Nanti kalau ada errornya itu, jadi workingnya kayak itu. Jadi saya transfer kode, abangnya ngetes, dan seperti itu. Karena saya nggak punya device untuk si physical scannernya itu. Ya mungkin segitu aja untuk videonya ya. Di bagian barcode ini dia nggak ada fungsinya. Sebenarnya di sini kita udah bikin juga sih fungsi buat nge-generate barcode, tapi setelah saya pikir-pikir bagusnya kita bikin langsung aja gini kan. Ya mungkin segitu aja untuk videonya ya. Terima kasih.